Tugas di mana? Polisi. Tugas di mana? Ini ngaku polisi. Kau ngaku polisi tadi. Mana? Katanya mana? Berhak lah memeriksa polisi. Ngomong udah polisi. Tadi dibilang dia mengaku enggak. Gara-gara kau ini semua. Mana? Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya teman-teman sekalian di channel TV Laskar Kristus ini. Kita akan melanjutkan untuk melihat peristiwa pembubaran ibadah yang baru terjadi di 19 Maret 2023 ya, di hari Minggu kemarin teman-teman sekalian. Ternyata setelah sudah selesai pembubaran yang ditemani oleh RW, muncul lagi teman-teman sekalian yang mereka bawa dan mengaku sebagai seorang polisi. Bayangkan, berani mengaku sebagai seorang polisi lalu mengacaukan ibadah gitu ya. Ini menciderai nama kepolisian ya, menghina nama kepolisian, membusukkan nama kepolisian ini. Ya teman-teman sekalian, itu catat baik-baik apa yang disampaikannya. Dia mengaku sebagai polisi. Bahkan yang pakai peci tadi juga, yang baju putih itu, yang ahli surga itu, penggemar bidadari, itu marah-marah teman-teman sekalian ya. Jadi saya mengajak kita langsung ya untuk melihat videonya. Dan biarlah teman-teman nanti bisa berkomentar ya. Berikut videonya. Tugas di mana? Polisi. Tugas di mana? Ini ngaku polisi. Kau ngaku polisi tadi. Mana? Katanya mana? Berhak lah memeriksa polisi. Ngomong udah polisi. Tadi dibilang dia mengaku enggak. Gara-gara kau ini semua. Mana? Orang? Tugas di mana? Tugas di mana? Kau mengaku kau polisi. Tugas di mana? Ngaku polisi. Sekarang enggak ngaku polisi di mana sih, Bapak? Iya, tugas di mana Bukan dulu? kau aja yang polisi. Saya bukan punya keluarga polisi, tapi nggak kayak kau. Sini. Kalau polisi itu Mana? menampung aspirasi. Enggak, di sini aja. Ini Sabar dulu. Di sini dulu. Polisi kok kayak gini? lawan warga, Pak. Lawan warga. Oh, ini tidak ada kata ini, Bro. Lawan warganya. Lawan aja, Kak. Mana ini? Udah bu. Nggak boleh gitu tuh, biasa Pak. Katanya dia polisi. Mengaku kau jadi polisi kau. Katanya dia polisi. Ayo. Naik. Oke, Pak ya. Saya bawa Bapak ini lebih tenang. Nggak ada. Saya lebih tenang. Saya Iya. Saya ingin yang tenang. Sok. Semuanya yang tenang. Makanya jangan kau mengaku jadi ini. Harus menampung ini. Katanya Bapak aspirasi. marah, tapi kenapa enggak? Tadi sebagai apa? Katanya pendengar Ibu ini kan tadi Bapak duluan. Bapak duluan yang ngegas. Mengaku kemarin kau. Keras bukti, Bro. Ini baik-baik Ibu, Bapak bagaimana? Ibu mah diberhentikan. Lapor aja sama masalah antara agama tadi. Bisa diberhentikan kamu. Kita lapor pemilihan. Kita nggak perlu. Iya, lapor. Masih ini Kalau kau enggak? benar ini. Masih rela nggak sama jabatanmu sekarang ini? Bapak ini tadi suruh stop. Ini kan tadinya ini. Bapak ini juga. Bapak ini yang Bapak ini juga. Kalau begini nggak beres-beres. Saya mohon maaf sekali lagi. Ini kayaknya nggak ada dalam namanya ini nih. Nah gitu Pak. Ya betul, sebelah ini. Saya udah ngajak ke Bapak. Ayo siapa? Dari awal ngomongnya Saya yang menolak. tapi saya yang menolong jadi dan berat sebelah sepertinya. Masih Intinya kita sudah kumpul dulu provokatornya masih di Langsung diskusi di polisi mendingan panggil ini kita aja. diskusi sekali provokatornya siapa, langsung dibawa langsung Kita ke polisi kita aja ini kayaknya kita harus ngapain repot berat sebelah ini nggak bisa. tadi kan terus Aku kurang puas. Mana surat tugasmu? Kita bukan mana kantumu? Mana tadi udah tunjuk. Mana? Tunjukkan dulu. Udah belum jelas. Kita ini juga punya saudara, ya.
saudara kita juga ada polisi. Ada yang sampai jenderal juga ada. Cuma baik-baik lah. Kita tunggulah dulu Pak Aep. Solusi dulu. Kami lagi menunggu Saya minta sok berapa orang keluar. Itu aja. Ya, tiap juga tadi gitu. Nanti didampingi nanti mas dulu ya. Supaya jangan ada omongan yang tidak jelas. Ya, kalau ada Kamtibmas nanti semuanya kan terarah. Nanti kita ke sana. Ya kan? Di lokasi Jadi enak ngobrolnya. Kalau nggak senang kau bawa saya. Sama papa itu bawa, itu yang jangan kalian lihat. Bawa saya. Jadi Ya, teman-teman sekalian sangat jelas ya. Dia jelas mengaku sebagai seorang polisi, bahkan dia berani mengeluarkan identitasnya, kartu kepolisiannya, teman-teman sekalian ya. Dan pas dilihat dia tidak mau kasih lihat gitu ya, katanya nak perlu dilihat. Bayangkan ya, demi untuk apa namanya ya, untuk mengacaukan ibadah, untuk tercapainya visi misi mereka untuk menolak gereja dan mengganggu umat beragama, itu rela mereka berbohong, teman-teman sekalian. Bertakiah untuk menakut-nakuti. Nah, inilah bohong yang diajarkan gitu ya. Kata salah seorang ustadz, dia katakan boleh gitu ya, kalau misalnya dalam posisi perang, boleh saja kita berbohong, katakan bahwa jumlah kami itu ada 20.000 padahal hanya 5.000 gitu ya. Nah, sama dengan ini. Kami adalah polisi gitu. Ya, maka kalian tidak boleh beribadah di situ supaya orang Kristen takut. Mereka berpikir bahwa orang Kristen ini gentar dengan kepolisian. Ya, kita tidak perlu takut dengan polisi. Polisi itu pengawal, penjaga masyarakat. Ketika ada persoalan, ada kekeliruan, ada masalah antara masyarakat dengan masyarakat, itu polisi yang menengah. Bukan justru polisi mengacaukan, membubarkan ibadah, mengacaukan berjalannya ibadah atau pembangunan gereja gitu ya. Teman-teman, saya ini keterlaluan. Saya berharap bahwa hal ini harus ditindaklanjutin ya oleh Polda setempat gitu. Ya. Seperti Pak RT yang di Bandar Lampung, teman-teman sekalian. Walaupun itu sudah memaafkan ya, orang gereja juga sudah memaafkan, tetapi hukum harus tetap berjalan. Karena kita ini berada di negara hukum. Ya. Dan jelas di dalam undang-undang pasal 157 KUHP, ya, itu diberikan namanya keterangan. Jika ada yang sengaja mengganggu, menghentikan ataupun berada di suatu tempat peribadatan, upacara ibadah, tetapi dia tidak berkepentingan di situ, ya. Dan kalau dia sudah diperingatkan untuk keluar lalu dia tetap ngotot, maka dia harus diadili dan dia kena undang-undang ya 175 KUHP ini, paling lama penjara 1 tahun 4 bulan. Jadi teman-teman sekalian, jangan sembarangan. Dan ini hal yang luar biasa. Dan saya berharap ini menjadi contoh buat kita semua. Ya, bahwasanya orang-orang seperti ini harus dilawan gitu. Ya, jadi teman-teman jangan salah kaprah soal ajaran kasih. Ya, katanya kasih tidak boleh kita marah-marah, kita tidak boleh menegur. Ingat, kasih tidak bersuka cita atas ketidakadilan. Kasih tidak bersuka cita atas penganiayaan. Kasih tidak bersuka cita dengan ya hal-hal yang jahat. Jadi justru karena ada kasih, kita harus melawan kejahatan dengan kebaikan. Ya, jadi seperti tadi, mana kalau kamu ngaku sebagai polisi, mana kartu kepolisianmu? Ya, kalau seandainya kamu polisi ditugaskan untuk mengacaukan ibadah, mana surat tugasmu? Gitu ya. Lalu si bapak tua yang pakai peci tadi, penggemar bidadari ini, dia udah nggak sabar dia dapatkan bidadari gitu. Dia katakan kalian tidak berhak untuk memeriksa polisi. Wah, kalau seandainya ada surat tugas, itu tidak ada yang mempersoalkan. Artinya saya diutus dari Polsek ataupun dari Polres atau dari Kapolda misalnya untuk menghentikan ibadah ini, ya, untuk membubarkan ibadah. Ya wajar. Jadi masyarakat harus bertanya. Jadi jangan gentar, jangan takut teman-teman sekalian ya. Mari kita melihat firman Tuhan di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-9. Firman Tuhan katakan begini. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi.
Teman-teman sekalian, ketika ada perlawanan seperti itu, jangan kecut dan tawar hati. Tapi lawan mereka dengan cara kebenaran, dengan cara dalil. Kalau mereka menggunakan undang-undang SKB 2 Menteri, maka Anda juga harus bisa melawan mereka dengan undang-undang pasal 175 KUHP. Barang siapa yang mengganggu peribadatan, upacara ibadah yang sedang dilaksanakan, ataupun pembangunan gereja, pembangunan rumah ibadah, baik itu di mana saja, maka akan kena undang-undang juga. Ya, kita harus berani bersuara, teman-teman sekalian. Kalau tidak, maka mereka akan terus menginjak-injak kekristenan. Ya, jadi teman-teman sekalian, apa yang dikatakan oleh Alkitab kepada kita, diperintahkan supaya kita kuat dan teguh. Ya, kita jangan kecut dan tawar hati. Tetapi kita harus membuktikan bahwa kita bukan takut dengan mereka, tapi kita menghargai, gitu ya. Kita menghargai mereka dan kita mengasihi mereka supaya mereka jangan mengikuti ajaran sesat yang mengganggu ibadah orang-orang Kristen. Dan kita harus menegur mereka seperti cara yang dilakukan oleh seorang ibu tadi, ya. Saya sangat setuju, teman-teman sekalian. Baik, sekian video kali ini yang kita sudah saksikan, dan biar ini boleh menjadi berkat buat kita. Kita doakan bersama supaya pihak kepolisian yang berkompeten di daerah itu cepat menyelesaikan persoalan tersebut, ya. Saya Arif Gulung undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.